Halo guys, jadi aku mau ngasih informasi buat kalian. Jadi hari ini tuh saya dapat modul praktikum, dan dari kita tuh wajib untuk punya modul praktikum ini. Jadi saya tuh berinisiatif untuk memfotokopikan atau menggandakan buku ini untuk dibagikan kepada kalian. Setiap orang itu wajib ya punya modul ini untuk praktikum. Jadi setiap orang itu dikenakan biaya sebesar 57.500 per orang. Nah, biaya itu saya gunakan untuk menggantikan uang saya yang saya gunakan untuk memfotokopikan buku ini dan juga menyediakan air minum kepada pengawas atau laboran. Teman-teman, tapi saya tidak setuju. Tidak benar begini caranya. Gak usah lah dibeli, korupsi itu mahal nih ya. Halo. Ini uangnya itu bukan untuk saya, tapi uang ini juga saya gunakan untuk menyediakan air minum untuk pengawas atau laboran. Pak, masa kita diminta iuran Pak sama bendahara? Katanya untuk fotokopi, belum lagi benda-benda yang lain. Iya Pak. Iya Pak. Begini mungkin biar kita semua teduh. Bapak mohon semuanya duduk dulu, ayo. Duduk. Seperti apa duduk persoalannya apa Sari? Begini Pak. Oke, teman-teman, keberatannya di mana nih? Oke, baik. Supaya ini tidak menjadi persoalan di luar, perlu Bapak jelaskan ya. Mungkin tujuan dari bendahara tadi sudah berlurus, tapi kita perlu mengedepankan transparansi. Apakah Sari sudah sosialisasikan ini sebelumnya? Oke, baik. Mungkin begini, Bapak tengah nih, kalau andai kamu semua dapat memaklumi, mungkin sesudah dari sini nanti kita tunggu berapa lembar modulnya. Nah, kalau soal korupsi mungkin perlu Bapak jelaskan. Kebetulan Bapak juga pernah mengikuti bimbingan teknis tentang anti korupsi. Jadi korupsi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai perbuatan seseorang melawan hukum, merugikan keuangan negara. Di pasal 3-nya disebutkan menguntungkan diri sendiri, kelompoknya atau korporat. Itu kira-kira. Tadi kalau kita lihat tadi, kasihan juga teman kita kalau dituduh-tuduh korupsi. Mari kita lihat dulu definisinya. Jadi definisinya tadi ada 2 syarat disebut korupsi. Yang pertama, melawan hukum. Yang dimaksudnya melawan hukum ini adalah perbuatan yang tidak ada aturan mainnya, perbuatan yang tidak ditulis. Misal bendahara boleh memfotokopi modul dan mahasiswa dikenakan biaya, itu kan tidak ada ditulis tuh. Nah, tidak ada tulisan seperti itu, tapi dilakukan, itu yang disebut dengan melawan hukum, melawan ketentuan. Jelas ya? Apakah tadi teman kita Sari melakukan itu? Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Kalau dari sisi aturan, memang di kampus kita ini tidak boleh memungut biaya lagi karena sudah ada UKT. Ya, jadi terima kasih atas perhatian Sari, tapi Bapak harapkan ke depan tidak dilakukan. Ya, nah baik. Jadi syarat yang kedua dia disebut korupsi adalah merugikan keuangan negara. Artinya uang yang diambil itu dari sumber anggaran negara. Nah, yang sedangkan yang dilakukan oleh teman kita dari Sari adalah mengambil atau mengutip dari kami. Apakah itu merugikan keuangan negara? Secara langsung tidak. Tapi apabila perbuatan ini
dilakukan, diperbolehkan terus-menerus, maka kalau menurut orang tua kita lama-lama akan menjadi darah daging, ya kan? Kalau jadi darah daging berarti sudah jadi kebiasaan, atau istilah lainnya sudah menjadi perilaku. Nah, khawatirnya Bapak, kalau kamu dengan perilaku ini suatu hari nanti kamu mendapat amanah bekerja di tempat-tempat tertentu yang ada keuangan negaranya, khawatirnya Bapak, perbuatan ini akan dilaksanakan juga dalam keuangan negara. Maka ketika itu berarti dua syarat tadi ditemukan. Pertama, melawan hukum. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Jadi kita sebagai mahasiswa diharapkan seawal mungkin, sedini mungkin menanamkan prinsip-prinsip integritas. Apa itu integritas? Kesamaan antara ucapan, pikiran, lintasan dalam hati, dan perbuatan yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 9 nilai integritas. Yang pertama apanya? Jujur. Kemudian mandi. Kemudian tanggung. Terangkum dalam kata jujur, mandiri, tanggung jawab. Dilanjutkan dengan berani. Tuh, si Dina tadi sudah berani. Terus, sudah berani? Ayo, sederhana. Sesudah sederhana? Peduli. Terus disiplin. Terakhir, adil. Kalau dirangkum menjadi bersepeda. Berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Terakhir, kerja keras. Jadi kalau kita singkat, 9 nilai integritas itu dapat dihafal dengan semboyan Jumat bersepeda. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa apa kabar?